Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penulisan makalah ilmiah ini. Kita akan mulai masuk ke bagian-bagian yang lebih detail tentang makalah ilmiah. Kita akan mulai membahas tentang bagian-bagian mulai dari title, abstrak, kemudian pendahuluan, metode, result discussion, kesimpulan, dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan membahas bagian yang namanya title. Baiklah, kita mulai dengan melihat bagian-bagian dari makalah ilmiah secara umum. Bahwa bagian-bagian utama makalah ilmiah itu terdiri dari judul, title, kemudian nama penulis, author, kemudian afiliasi, yaitu institusi tempat penulis itu berafiliasi, kemudian abstrak, introduction, pendahuluan, material, metode. Ini bisa macam-macam, bisa material, metode, kemudian bagian simulasi dan sebagainya. Intinya material metode ini adalah apa yang dilakukan selama riset hingga lahirnya makalah ini. Kemudian hasil, lalu diskusi, kesimpulan, dan referensi. Jadi semua makalah ilmiah hampir semuanya mengandung standar bagian-bagian seperti ini. Tapi pada prinsipnya semua bagian ini akan sama. Jadi bagian-bagian makalah ini sebenarnya ini saja, bidang apapun sama saja bagiannya. Memang cara penulisan lalu urutannya mungkin nanti akan berbeda untuk tiap-tiap jurnal. Nah, pada bagian ini kita akan membahas judul, title. Kita lihat berikutnya. Judul, yang dimaksud judul itu adalah abstraksi tertinggi dari makalah tersebut. Jadi judul tidak sekedar formalitas bahwa makalah itu mempunyai judul, tapi judul itu adalah ringkasan yang paling ringkas dari makalah, tapi masih mencerminkan isi makalah tersebut. Dengan membaca judul, pembaca bisa mengetahui makalah itu mau membahas tentang apa, kira-kira apa yang dibahas, dan kira-kira apa hasil yang dilaporkan oleh penulis makalah. Memang judul tidak merupakan informasi yang lengkap, tapi judul sudah memberikan bayangan singkat kepada pembaca apa yang akan dilaporkan dalam makalah tersebut. Ketika seseorang menulis makalah, ketika seseorang mencari makalah ilmiah, maka yang paling awal dicari adalah judul. Kalau orang merasa bahwa judul itu sesuai dengan riset yang sedang dia lakukan, maka pembaca akan membaca bagian selanjutnya, yaitu abstrak. Jadi judul akan menentukan apakah pembaca akan membaca bagian berikutnya dari makalah, atau cukup sampai di situ saja dan dia tinggalkan makalah tersebut. Jadi, ketika suatu makalah kita ingin dibaca orang, dan mungkin saja makalah kita sangat menarik, maka penulisan judul menjadi penting. Jangan sampai karena kita tidak menulis judul dengan baik, makalah kita sebenarnya makalah yang luar biasa, tapi ketika orang lain membaca judul seolah-olah tidak mendapatkan informasi yang luar biasa tadi, maka makalah kita akan ditinggalkan. Jadi jangan sampai menulis judul itu sekedar ada judul, karena judul itu membuat si pembaca akan tertarik membaca makalah kita, lalu nanti akan merujuk makalah kita, atau hanya dengan melihat sepintas karena judulnya kurang informatif, orang meninggalkan makalah kita, yang sebenarnya makalah kita itu melaporkan hasil-hasil yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi judul itu penting dan harus dipikirkan dengan matang. Dan karena judul itu ada ringkasan dari makalah, maka menjadi sangat logis judul itu ditulis setelah makalah jadi. Jadi walaupun judul muncul di awal makalah, bukan berarti judul itu ditulis pertama kali. Judul adalah ringkasan makalah, maka harus ada dulu bagian yang diringkas, baru menulis ringkasan. Jadi harus ada makalah judul dulu, baru menulis judul. Jadi ketika menulis makalah, lupakan judul, fokus pada penyelesaian makalah itu sendiri. Setelah makalah itu rampung, semua bagian selesai, barulah kita merenung kira-kira judul terbaik untuk makalah saya itu apa. Jadi awal lupakan judul, rampungkan makalah, tulis sampai semua itu selesai, dari abstrak sampai dengan referensi,
lalu merenung kira-kira apa judul yang paling tepat untuk makalah saya, sehingga dari judul itu informasi yang saya sampaikan bisa terungkap dan pembaca akan tertarik membaca makalah saya. Jangan sampai kita menulis judul yang mengabaikan kehebatan riset kita. Jadi lupakan judul untuk pertama kali untuk saya menulis makalah, dan pikirkan, renungkan, bisa beberapa hari renungkan apa judul terbaik untuk makalah saya setelah semua bagian makalah itu selesai ditulis. Jadi judul untuk pertama kali, tetapi judul ditulis terakhir kali. Nah, judul ringkas, padat, tapi memberikan informasi apa yang ditulis, apa yang dilaporkan di dalam makalah. Ini adalah contoh makalah divisi regulator, ini jurnal terbaik di fisika. Kalau kita baca judul ini, Observation of an Electron Mode Transition through Ultrafast Core Conduction Photoemission Spectroscopy, mungkin pembaca di bidang yang sama dengan riset ini sudah langsung bisa membayangkan apa yang diriset dan kira-kira apa yang dilaporkan. Di sini yang dilaporkan observation of electronic mode transition. Jadi si penulis melaporkan pengamatan transisi mode elektronik melalui metode ultrafast core spectroscopy dan sebagainya ini. Jadi orang langsung mereka melaporkan pengamatan transisi mode. Mereka menggunakan ultrafast core conduction photoemission spectroscopy. Jadi sudah tahu apa yang dilaporkan. Transisi mode. Apa yang dilakukan dari transisi mode itu? Mereka mengamati dia ultrafast photoemission spectroscopy ini. Jadi melihat dulu si pembaca tahu, oh berarti ini sesuai dengan riset saya, saya baca selanjutnya. Atau oh ini rasanya tidak cocok dengan saya. Lalu dari awal langsung disimpulkan pembaca, oh rasanya saya tidak perlu membaca makalah ini. Karena dari judul saya melihat bahwa bidang yang dikaji itu tidak dekat dengan riset yang sedang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya, divisi regulator juga, efficient generation of high dimensional entanglement through multipath down conversion. Jadi kita lihat ada efficient generation, lalu ada metodenya, ada multipath down conversion. Jadi dengan membaca judul ini, pembaca tahu mereka melihat adalah pembangkitan secara efisien dari high dimensional entanglement melalui apa? Melalui metode multipath down conversion. Jadi dengan melihat judul kita sudah tahu apa yang kira-kira mereka lakukan ya. Mereka melakukan pengamatan ini dengan metode ini. Itu divisi regulator. Kemudian di scientific report juga ada two dimensional BN buffer for plasma enhanced. Jadi kalau kita lihat baca judul-judul makalah yang terbit di jurnal-jurnal bagus itu, kita langsung bisa nyimpulkan mereka melakukan apa ya, langsung tahu kita itu. Jadi enak dan informasi pun itu cukup jelas, kita nangkap mereka melakukan apa, kira-kira di mana originalitas dari riset mereka itu, sudah langsung tangkap. Dan memang ini ada jurnal-jurnal bagus dan orang-orang penulis itu ada orang-orang yang sudah expert luar biasa di bidang itu. Jadi menulis judul bagi mereka sudah hal yang biasa. Nah bagi kita yang baru mulai menulis makalah, maka perlu belajar membaca judul makalah-makalah yang terbit di jurnal bagus sampai pada simpel, oh gini ya cara menulis judul ya, jadi harus begini. Kemudian ini scientific report juga, thermal conductivity enhancement. Jadi sudah kelihatan mereka mengamati peningkatan konduktivitas termal dalam gold, dalam emas. Jadi sudah kelihatan thermal conductivity enhancement in gold decorated graphene nanocells. Jadi dengan baca ini langsung tahu lah di mana posisi makalah ini, di mana keoriginalitasan, kebaruannya sudah tangkap dari judul itu. Jadi judul itu tidak ada batas seberapa panjang, tapi memang tidak usah terlalu panjang. Ada judulnya hanya beberapa kata, ya ada yang panjang juga kalau memang informasi itu penting untuk disampaikan sehingga pembaca bisa langsung mengerti dari awal apa kebaruan, apa yang diriset dan apa yang berhasil. Dan yang penting lagi adalah ini, jika ada sisi yang menarik dari riset kita yang kita anggap itu luar biasa, maka kalau bisa tampilkan di judul sehingga ketika orang baca makalah kita langsung menangkap apa kehebatan makalah kita. Nah, kehebatan bisa macam-macam ya. Kalau kita merasa
kehebatan makalah saya itu ada di sini, maka tampilkan di judul supaya ketika pembaca melihat makalah untuk pertama kali, dia dengan membaca judul langsung mengetahui di mana kekuatan makalah tersebut, di mana kehebatan makalah tersebut, sehingga si pembaca ingin membaca lebih lanjut makalah itu, tidak hanya berhenti di judul lalu ditinggalkan. Ini contoh makalah kita di dalam Measurement Science and Technology. Nah, ini dibuat dari judul ini ada kata as simple. As simple itu salah satu kekuatan makalah. Jadi salah satu kehebatan suatu riset itu adalah metodenya sederhana, caranya sederhana, caranya lebih cepat, caranya lebih efisien, caranya lebih murah, dan sebagainya. Itu adalah kehebatan. Nah, kalau kita ambil kehebatan, maka akan bagus kalau ditampilkan di judul. Misalnya kita sampai di as simple, kita dapat kata simple. Kalau kata simple ini kita buang, sebenarnya bisa juga dari judul. Microcontroller based current, microcontroller based current itu juga bisa judul. Tapi kehebatan dalam kata simple tidak muncul. Nah, supaya kekuatan simple ini adalah salah satu kelebihan dalam riset, maka kita tampilkan di judul. Jadi simple kita masukkan, walaupun dibuang juga sebenarnya ada masalah, tapi kehebatan jadi hilang ya. Jadi kita tampilkan yang simple, maka dengan membaca judul, mungkin orang langsung simpulkan bahwa makalah ini mempunyai kelebihan yaitu simple. Kemudian ini ada makalah kita yang lain di Journal Material Cycles and Waste Management. Kita tambah kata high compressive strength. Jadi kita munculkan bahwa di dalam materi yang kita buat ini dia mempunyai high compressive strength, jadi kekuatan kompresif yang tinggi. Walaupun tidak ditulis di judul sebenarnya tidak ada masalah, toh orang nanti akan ketemu di dalam makalahnya, akan dibahas di makalah. Tapi kalau kita hanya menempatkan di makalah tanpa di judul, orang butuh waktu untuk paham itu. Dan bisa saja orang itu hanya membaca judul, dia tidak tertarik untuk membaca karena di judul tidak menemukan kehebatannya, keunggulannya. Jadi apa salahnya kita tempatkan di judul, sehingga ketika orang baca judul langsung tahu di mana kekuatan makalah tersebut. Jadi ini kita tambah, walaupun sebenarnya kita buang ini juga bisa. Jadi home based and polyvinyl ester components. Jadi kita pakai ini juga tidak ada masalah tanpa high compressive strength. Tapi tanpa ini kelihatannya ada belum muncul kekuatan, maka kita tambahkan. Ini juga tidak mengada-ngada karena memang riset kita mengandung high compressive strength. Nah, daripada pembaca itu baru menemukan setelah membaca semua makalah, apa salahnya ditambahkan di judul? Sehingga ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik pembaca untuk membaca seluruh makalah kita dan merefer. Kalau tidak ada menarik, siapa tahu orang baru membaca home based and polyvinyl ester langsung tinggal ke Anda menarik. Nah, ini juga makalah kita yang lain. Kita tambah novel. Novel juga kelebihan. Karena banyak makalah sekarang pakai novel. Novel itu kebaruan luar biasa. Kita tambah saja di judul ini ya. Walaupun sebenarnya novel, kalau novel kita buat system for producing itu sudah bisa menjadi judul juga, tapi kehebatan tidak muncul di awal. Kehebatan mungkin bermuncul kalau orang sudah membaca semua, dan tidak semua orang punya waktu membaca semua makalah. Mereka orang yang memilih-milih kira-kira makalah apa yang dia baca, dan kalau kita tidak tampilkan keunggulan di judul, siapa tahu ketika orang milih berdasarkan judul, maka kita akan dilupakan. Nah, kalau kita tampilkan kehebatan di judul, bisa saja makalah kita itu menjadi daya tarik untuk dibaca seterusnya oleh pembaca tersebut. Jadi sambil judul pikirkan apa kehebatan, tampilkan di judul, tapi tidak mengada-ngada kalau memang itu adalah kehebatan makalah. Kemudian ini contohnya lagi sama. Nih ada makalah ini di feature ada kualitas dan sebagainya. Kita tambah simple and common materials. Common materials itu adalah material biasa, itu juga kehebatan. Oh, kita bisa buat spektrometer menggunakan material biasa ya, material apa adanya dengan cara spektrometer sederhana, itu juga kehebatan makalah. Simple, common material, efisien, fast, quick, dan sebagainya. Jadi hal-hal itu kehebatan makalah itu bisa karena penemuan luar biasa, bisa juga karena metodenya itu cepat, mudah, kemudian menggunakan material murah, itu semua ada kelebihan. Nah, apa salahnya kelebihan tersebut kita tulis di judul dengan menambahkan beberapa kata sehingga orang membaca judul sudah langsung mendapat informasi di mana kekuatan makalah kita, dan akhirnya orang yang tersebut mau membaca semua bagian makalah dan makalah kita selanjutnya dirujuk.
Jadi itu adalah salah satu teknik menulis judul. Kita selesaikan bagian-bagian dari makalah. Kita selesaikan bagian-bagian makalah yang lain sampai benar-benar yakin bahwa sudah lengkap. Baru kita renungkan judulnya apa, sambil memikirkan apa keunggulan, kekuatan makalah kita yang bisa dimunculkan di judul. Sehingga dengan memilih beberapa kata yang terkait dengan makalah, kita bisa tambahkan di judul, dan orang lain yang baru pertama melihat makalah kita hanya dengan membaca judul langsung mengetahui di mana kekuatan makalah kita itu. Jadi judul tidak sekedar formalitas, tetapi judul itu bisa menarik orang, menarik perhatian orang untuk membaca makalah. Maka pikirkan judul, bisa beberapa hari setelah makalah tadi, apa ya kira-kira judul terbaik untuk makalah saya? Judul adalah ringkasan yang paling singkat dari makalah, dan itu akan menentukan makalah kita dibaca atau tidak dibaca. Bikinlah judul yang mengandung kekuatan, kebaruan kita itu bisa tampak di awal. Jadi itu yang terkait dengan judul. Nanti akan kita bahas bagian yang terkait dengan abstrak. Jadi itu salah satu bagian makalah judul. Sekali judul penting, singkat, merupakan ringkasan paling ringkas makalah dan menentukan bahwa makalah kita itu akan dibaca atau tidak. Oke.